Jemaat yang kekasih, Oma, Opa, Ibu, Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga di GBB Peniel Yuda Miogra. Saya berharap jemaat yang berada di rumah, yang beribadah di rumah pada saat ini, berada dalam kondisi yang sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di hari ini kami mengucap syukur sepanjang hari ini Engkau telah memelihara kami dalam seluruh aktivitas dan kerja kami. Terima kasih Bapa, dan bersama dengan keluarga kami saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang diberitakan hari ini menguatkan kami untuk terus menunjukkan kesetiaan hidup kepada Tuhan di dalam segala hal. Berfirmanlah kami kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Hosea 11 ayat 5 sampai 7 saya akan bacakan buat kita sekalian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan setiap saat. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oma, Opa, Ibu, Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Hosea memberikan pendekatan yang berbeda di antara nabi-nabi Tuhan yang lain. Tuhan memberitakan atau menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Hosea dari sudut pandang keluarga atau perkawinan. Apakah itu hubungan suami istri atau orang tua anak. Jadi Tuhan menempatkan dirinya sebagai suami atau mempelai laki-laki, dan umatnya sebagai istri atau mempelai perempuan. Atau Tuhan menempatkan dirinya sebagai orang tua, sebagai bapa, dan Israel adalah anaknya. Kita pasti tahu ungkapan yang menyatakan bagai kacang lupa kulitnya. Peribahasa ini menggambarkan kehidupan seorang yang lupa pada masa lalunya, sejarah hidupnya. Bisa juga diartikan sebagai seorang yang tidak tahu diri, atau seorang yang lupa kepada orang yang telah menolongnya atau orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ini yang digambarkan dalam Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 4, bahwa Israel melupakan sejarah terpilihnya mereka sebagai umat Allah. Israel telah melupakan bahwa Allah telah membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir.
Israel telah melupakan kasih Allah seperti seorang bapa yang senantiasa mengasihi dan setia kepada mereka dan membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Israel melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan memilih untuk menyembah berhala daripada menyembah Tuhan. Inilah yang dijelaskan dalam ayatnya yang ke-7 pembacaan kita tadi. Umatku betah membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Dan bukan hanya itu, ayatnya yang ke-5 dikatakan Israel menolak untuk bertobat. Luar biasa tegar tengkuk dan degil hati umat Tuhan ini. Karena perbuatan Israel ini, maka Nabi Hosea menyampaikan hukuman dari Tuhan kepada Israel. Sebagai sebuah bangsa, Israel secara politik akan ditekan oleh kekuasaan Asyur yang pada masa itu muncul sebagai bangsa yang sangat kuat. Ancaman Asyur terhadap Israel merupakan hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan Israel yang telah melupakan Tuhan. Israel seperti seorang anak durhaka yang melupakan ayah yang membesarkannya, melupakan ibu yang melahirkannya, melupakan orang tua yang sudah mengasihinya dengan tulus. Inilah hukuman bagi Israel. Tuhan akan membiarkan umatnya ini kembali merasakan kejamnya, sakitnya, dan menderitanya hidup dalam perbudakan seperti di Mesir. Asyur sebagai bangsa yang sangat kuat dipakai oleh Allah untuk mengalahkan dan menawan Israel. Peperangan akan terjadi mengancam kehidupan Israel, di mana Israel tidak dapat melindungi diri terhadap serangan Asyur. Kehancuran sebagai sebuah bangsa sudah ada di depan mata. Dan ini merupakan bentuk ketegasan Tuhan terhadap dosa yang dilakukan oleh umatnya, terhadap umat yang tidak mau bertobat, bahwa Tuhan membenci dosa dan menghukum setiap orang yang berdosa. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua akan merasakan kebahagiaan jika anaknya mengalami kesuksesan, anaknya hidup dalam kebaikan dan mendengarkan nasihat orang tua. Namun orang tua pasti kecewa dan marah ketika anak yang dibesarkan, anak yang dilahirkan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang menjadi pemberontak dan pelaku kejahatan. Orang tua juga kecewa kalau anaknya di rumah baik atau di depan orang tua baik, tapi di luar membuat onar atau membuat kejahatan. Tuhan juga merasakan hal yang sama. Tuhan kecewa dan marah terhadap Israel. Meskipun Nabi Hosea sudah menyampaikan hukuman dari Tuhan, namun Israel tidak mau bertobat. Israel tetap membelakangi Tuhan dan memilih untuk menyembah berhala. Israel tidak meninggikan Tuhan, tetapi justru meninggikan berhala. Israel sungguh telah melupakan Tuhan yang menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar, umat yang dikasihi Allah, umat yang sudah diberikan kemerdekaan dan tanah perjanjian. Karena itu dalam pembacaan ini Tuhan kembali menegaskan hukumannya terhadap Israel, seperti orang tua yang sedang mendisiplin
anaknya yang nakal. Maka Tuhan juga mendisiplinkan Israel dengan hukuman agar mereka menyadari dosa yang telah mereka lakukan terhadap Allah. Sebagian dari kita, ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pasti tidak mau dihukum oleh Tuhan. Kita juga tidak mau orang tua kecewa dan membenci kita. Sebagian besar dari kita hanya mau diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita lupa bahwa hidup beriman memerlukan kedisiplinan rohani. Artinya, jika kita mau diberkati dan dikasihi Allah, maka kita juga harus menunjukkan kesetiaan hidup kepada Tuhan di dalam segala hal. Dan sebaliknya, jika kita tidak setia, maka wajar jika Tuhan menghukum kita. Kadang-kadang kita memang perlu mendapat tindakan-tindakan yang keras, tegas, tindakan-tindakan pendisiplinan dari Tuhan melalui hukuman yang Dia berikan kepada kita atas ketidaksetiaan kita. Kita harus dihukum dulu baru sadar. Kita harus diperlakukan keras dan tegas supaya bertobat atau berubah. Mengapa demikian? Karena masih ada di antara kita umat Tuhan yang betah hidup dalam dosa, walaupun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Tuhan. Masih ada di antara kita yang berkanjang di dalam dosanya, bertahan di dalam dosanya, tidak mau bertobat dari kejahatan yang dilakukan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita memeriksa hidup kita masing-masing. Apakah kita selalu setia kepada Allah dalam segala hal? Marilah kita merelakan diri kita menerima pendisiplinan rohani atau iman dari Tuhan jika kita jatuh ke dalam dosa. Dan jika kita mendapatkan tindakan yang keras, tegas, atau didisiplinkan oleh Tuhan, marilah kita segera bertobat selagi masih ada waktu dan kesempatan dari Tuhan untuk memperbaiki, menyesali segala dosa kita dan kemudian menjalani kehidupan sesuai kehendaknya. Jangan keraskan hati, mari buka hati kita untuk berubah atau bertobat. Ibu bapak saudara-saudara, saya ingin kita membuka Alkitab dari surat Ibrani pasalnya yang ketiga. Mari kita buka surat Ibrani pasal 3. Nanti ibu bisa baca ayat 7 sampai ayatnya yang ke-19. Tapi pada saat ini saya hanya akan baca ayat 12 sampai 15. Ibrani 3 ayat 12 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan keraskan hati, karena itu hanya membawa kita pada kehancuran dan kebinasaan. Mari menyadari bahwa tindakan
pendisiplinan dari Tuhan adalah bentuk kasih-Nya yang agung dan mulia. Seperti orang tua yang mendisiplinkan anaknya karena kasih-Nya kepada anaknya. Karena itu mari bersyukur atas ajaran dan hajaran dari Tuhan buat kita. Semoga Roh Kudus menuntun kita untuk terus menunjukkan kesetiaan iman kita dan perubahan-perubahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Seperti biasa dalam kesempatan ibadah keluarga, diharapkan seluruh anggota keluarga jika memungkinkan untuk mempercakapkan firman Tuhan. Ada 2 pertanyaan bagi keluarga yang berada di rumah. Yang pertama adalah, pernahkah saudara mengalami hukuman dari Tuhan? Kalau pernah, ceritakan bagaimana pengalaman saudara tersebut. Yang kedua, apa yang saudara pelajari dari hukuman yang Tuhan berikan kepada diri saudara? Atau apa yang saudara pelajari dari hukuman yang Tuhan berikan kepada umatnya Israel dalam pembacaan kita ini? Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita naikkan doa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Kami percaya Engkau akan terus memberkati kami dan memelihara kami. Dan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak degil, tegar tengkuk, keras hati seperti Israel, tetapi mau untuk diajar, dihajar, dibentuk, dibimbing, ditegur oleh Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami hidup dalam pertobatan yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Allah yang Maha Kasih, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang mereka kasihi di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Berkati setiap suami istri, berkati setiap orang tua, oma, opa, opu, berkati setiap anak-anak, pemuda, teruna, dan anak-anak PA. Kiranya keluarga-keluarga jemaat-Mu disatukan dalam kerukunan, dalam kasih dan setia satu terhadap yang lain. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan, membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam berusaha dan bekerja. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam memecahkan dan mengatasi pergumulan-pergumulan kehidupan. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan dengan rezeki dari setiap usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Kiranya kasih dan setia-Mu lah yang akan senantiasa menjaga dan menuntun mereka senantiasa. Buat mereka yang sedang di dalam kesakitan atau sakit penyakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, Tuhan menyembuhkan. Buat mereka yang sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan. Buat jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang mengabdi di tengah-tengah masyarakat, Tuhan tolong lindungi supaya mereka dengan profesi masing-masing boleh melayani, mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Buat para pemimpin kami, karuniakan hikmat dan kebijaksanaan agar setiap kebijakan yang diambil hanya untuk mendatangkan kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera, dan juga mendatangkan keadilan sosial. Kami doakan bangsa dan negara Indonesia agar tetap bersatu
untuk melalui kesulitan-kesulitan hidup akibat pandemi ini. Jauhkan kami dari perpecahan, dan biarlah segala usaha pemerintah boleh mendapatkan dukungan yang penuh dari seluruh komponen masyarakat. Bahkan pemerintah juga diberikan kesadaran untuk terus melakukan yang terbaik bagi rakyat dan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati kehidupan jemaat sekalian sekarang sampai selama-lamanya.